Kalau dengan pasangan bule, kadang ada yang mereka itu 50-50, semuanya dibagi rata. Sewa rumah dibagi rata, kemudian bayar listrik, bayar macam-macam itu dibagi rata karena suami dan istri sama-sama bekerja. Ayu Petri dan kenalan dulu sebelumnya untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini. Nama saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria dan sudah menikah dengan suami saya Zsolt, orang Hongaria, selama hampir 18 tahun. Kami punya satu anak umur 12 tahun namanya Matt, jadi channel ini namanya Ayu Petri dan Matt. Kemarin banyak yang DM ke saya, teman-teman yang sedang menjalin hubungan dengan orang asing, biasanya orang bule, dan tanya ke saya, Mbak Ayu, pacar saya tuh gini, dia serius gak sih? Dulu saya sudah pernah membahas tentang tanda-tanda ketika pacar bule serius dengan kita. Jadi di video kali ini saya akan membahas hal kebalikannya. 10 tanda pacar bule tidak serius dengan kita. Sebenarnya ini hanya judul saja karena bule ataupun tidak, orang asing ataupun tidak, sebenarnya ada hal-hal yang tersirat yang bisa kita rasakan ketika pacar kita tidak serius. Jadi kalau pacar teman-teman melakukan salah satu atau beberapa hal yang akan saya sebutkan di dalam video ini, teman-teman bisa berhati-hati. Yang pertama, jarang memulai percakapan. Kalau kita suka, sayang dengan seseorang, pasti kita akan selalu ingin dekat dengan orang itu, meskipun tidak secara fisik. Kalau LDR, kita bisa menanyakan kabar mereka lewat DM, lewat video call, SMS. Kalau dia tidak begitu, artinya dia tidak serius dengan kita, atau bisa jadi kita lebih suka dia daripada dia suka ke kita. Tanda yang kedua, omongan dan tindakannya beda. Dia ngomong sayang dengan kita, tapi nggak pernah ada waktu. Sudah janjian mau ketemuan, ternyata last minute di cancel. Mau ngenalin kita ke orang tua dia, tapi ditunda-tunda terus. Ditanya kerjaannya apa, jawabannya nggak jelas. Mungkin tindakan mereka itu bukan secara langsung disebabkan oleh kita. Bukan karena mereka nggak suka dengan kita, suka sih suka. Tapi bisa jadi secara mental mereka belum siap untuk membuka semua ini terhadap kita. Atau untuk membuat komitmen dengan perempuan manapun. Ini bisa saja terjadi, mungkin mereka masih muda, masih membangun karir, belum siap dengan komitmen. Yang ketiga, tidak mau membuka dunianya untuk kita. Laki-laki yang sudah serius dengan kita pasti akan bangga terhadap kita dan ingin selalu membahas tentang kita, pamer gitu ceritanya. Topik apapun yang dibahas, pasti dia akan kembali lagi membicarakan topiknya tentang kita. Seperti kita dulu ketika sedang jatuh cinta kan begitu. Apa-apa obrolannya pasti ingat ke dia gitu kan. Jadi dia akan ingin memperkenalkan kita kepada keluarga, teman-teman, saudaranya. Kalau teman-teman sudah lama jadian tapi dia belum mau membuka diri, itu tandanya kalian harus mempertanyakan. Mau dibawa ke arah mana hubungan ini? Tanda yang keempat adalah kalau dia angin-anginan. Maksud saya begini, dia tidak konsisten. Kadang dia kelihatan sayang sekali pada kita, tapi besoknya seperti menjauh, kadang malah jadi dingin. Dan ketika kita sedang mabuk kepayang seperti itu, yang jelek-jeleknya nggak akan kelihatan. Malah kalau dia sedang dingin, bikin kita jadi tambah cinta. Kita tahan dan kita berharap besok dia jadi romantis lagi. Memang kalau kita masih muda, baru pacaran, hal-hal seperti ini sepertinya exciting banget, membuat kita penasaran. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk menikah, ketika dia tidak konsisten, lama-kelamaan kita akan jadi sakit hati. Kita ingin laki-laki yang bisa kita andalkan. Ketika kita sedang bingung, kita sedang galau, kita mau bersandar pada suami kita. Apalagi kalau situasi menikah dengan orang asing, kita akan ikut di negara suami. Kita nggak punya teman yang lain, setidaknya pada awal-awal pernikahan. Kita ingin bahu suami selalu bisa untuk menjadi tempat kita bersandar. Nah kalau dia angin-anginan, kita mau curhat, dia juga males dicurhatin. Dia sih nggak masalah karena dia punya teman sendiri, punya keluarga, sedangkan kita hidup di negara asing. Lalu bagaimana? Pada hubungan yang sehat, seharusnya kita tidak usah bertanya-tanya lagi. Apakah dia benar-benar sayang pada kita? Ini akan terlihat dari ucapan dan tindakannya. Jadi begitu dia angin-anginan, teman-teman akan bertanya kan,
Teman-teman harus memperhatikan tanda seperti ini dan mungkin bisa dipikirkan apakah kalian bisa melakukan ini dalam jangka waktu panjang. Kita menikah kalau bisa sekali seumur hidup saja. Jadi kita berhak untuk bahagia. Setelah kita menikah ya akan ada masalah datang bertubi-tubi. Seperti masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah anak, masalah mertua, masalah tempat tinggal, masalah surat-surat tinggal di negara asing seperti itu. Jadi untuk masalah sayang, ini kita harus pastikan dulu sebelum terlambat. Tanda yang kelima, sering ngobrol dengan cewek lain di media sosial. Kita jujur saja ya, kalau kita masih muda, ada kalanya kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman laki-laki karena masih mau disortir, mau diseleksi mana yang paling cocok begitu ya. Tapi kalau kita sudah cocok, rasanya tidak ada lagi keinginan seperti itu. Sudah malas karena kita mau fokus pada pacar kita. Laki-laki pun begitu. Ketika kita menemukan ternyata dia masih ngobrol dengan banyak cewek lain di sosial media, berarti dia masih mencari-cari. Ini berita buruk untuk kita, artinya dia belum serius. Dia akan bilang, mereka ini bukan siapa-siapa kok sayang, ini cuma teman biasa. Tapi dibayangkan saja dari teman biasa, online ya, bisa ngobrol, bisa video call, bisa DM-DM-an, bisa chatting, bisa saling penjajakan. Apalagi kalau situasi kita juga sama-sama LDR. Malah ada kemungkinan dia akan menemukan cewek baru yang lebih cocok daripada kita. Saya nggak bilang laki-laki yang melakukan hal ini berarti orang jahat ya. Iya, sebelum janur kuning melengkung, begitu kata orang dulu ya. Katanya mereka ada hak untuk menyeleksi karena mereka ingin menemukan wanita terbaik. Tapi untuk kita ya, ini nggak enak banget. Yang keenam, butuh banyak waktu tanpa kita. Untuk orang yang sudah berumah tangga, kadang-kadang ketika bertengkar, mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri sampai kemarahannya mereda. Mungkin kadang untuk orang yang pacaran, apalagi yang komunikasinya intens sekali, bisa saja terjadi. Mereka butuh waktu untuk menyendiri. Tapi kalau dia sering sekali butuh waktu untuk menyendiri, ini sangat tidak sehat. Kadang kita melihat hal-hal seperti ini sudah wajar karena dia kerja seharian, setelah kerja mereka mau hangout dengan teman-teman, mungkin di bar, mungkin di klub atau di mana begitu, dan ketika pulang ke rumah hari sudah malam, mereka sama sekali tidak sempat membaca DM-an kita. Kadang kita merasa itu normal, apalagi untuk pasangan LDR, long distance relationship. Teman-temannya kan ada secara fisik bersama dia, jadi wajar saja kalau dia menghabiskan waktu lebih banyak bersama mereka. Mungkin pikir kita begitu, tapi nggak juga sih sebenarnya, LDR maupun enggak, kan komitmennya sama. Kalau sudah pacaran, ya berarti kita harus serius. Tetap perlu untuk menghabiskan waktu berdua meskipun tidak secara fisik. Nomor 7, ketika kalian bersama dia lebih banyak menggunakan HP. Ini pengalaman pribadi. Suami saya orang IT, kerjanya selalu dengan komputer. Seharian dia selalu berada di depan komputer waktu masih pacaran ya. Kemudian dia pertama kali datang ke Indonesia untuk mengunjungi saya. Sebelum berangkat, ibunya sudah bilang, halah kamu paling-paling sehari dua hari di sana pasti kangen dengan komputermu. Ternyata dia pertama kali ke Indonesia selama sebulan. Dia enggak sekalipun memegang komputer dan HP. Waktu itu belum ada smartphone ya, tahun 2002 pertama kali kami ketemu. Jadi ya sudah seharian kami bersama, meskipun di rumah saya atau di kampus saya atau di tempat kerja saya ajak kemana-mana. Dia pun begitu, gak kangen dengan komputer, hanya fokus pada saya. Sebenarnya semua orang itu sibuk, entah sibuk dengan pekerjaan, entah sibuk dengan bisnis, entah sibuk dengan keluarga, apa saja. Pasti ada aja yang perlu dikerjakan, tapi kalau kita suka, sayang dengan seseorang, kita akan menyisihkan waktu. HP-nya akan di set silent, jadi gak akan mengganggu berdering-dering ketika kita sedang bersama. Jadi ketika kita lihat pacar kita tiba-tiba selalu saja sibuk dengan HP, kita harus waspada. Bukan berarti orang yang seperti ini selingkuh, tapi bisa jadi memang dia sedang sibuk dengan pekerjaan. Tapi artinya prioritas dia ada di pekerjaan itu. Yang ada di HP-nya itu dianggap lebih penting daripada kita. Nomor 8, pelit. Ketika kita sayang dengan seseorang, kita akan menunjukkannya dengan berbagai cara.
Tapi laki-laki dan perempuan katanya ya caranya berbeda. Kalau laki-laki lebih ke ingin melindungi, ingin mencukupi kebutuhan pacarnya. Saya tahu ini tidak bisa dipukul rata. Kalau dengan pasangan bule kadang ada yang mereka itu 50-50, semuanya dibagi rata. Sewa rumah dibagi rata, kemudian bayar listrik, bayar macam-macam itu dibagi rata karena suami dan istri sama-sama bekerja. Yang begini beda lagi, tapi di sini saya membicarakan tentang pasangan pada umumnya. Biasanya laki-laki yang lebih melindungi, yang lebih mencukupi kebutuhan calon istrinya, kan begitu. Apalagi kalau sudah ada komitmen nantinya akan menikah, si perempuan kita akan ikut bersama dia ke negaranya. Di negara asing, pertama datang buru-buru cari kerja, kadang bahasanya saja belum bisa. Pihak laki-laki akan mencukupi segala kebutuhan kita dari tiket pesawat, bayar visa, macam-macam ya, sampai kontrak rumah, segala kebutuhan kita akan dicukupi. Biasanya sebelum kita dapat kerja. Kalau kalian sudah bisa kerja ya itu ceritanya beda lagi seperti tadi di awal ya. Semuanya ini dicukupi sesuai dengan kemampuan calon suami. Ya kan gak semua orang kaya. Ada beberapa cerita yang tidak seperti itu. Ini saya dengar dari teman-teman. Pacarnya orang bule sudah benar-benar cinta dengan dia, tapi ceweknya disuruh datang ke negara laki-lakinya, tapi harus bayar sendiri karena kan dia yang datang, berarti dia harus bayar tiket pesawat, visanya, segala macam. Nanti gantian yang laki-laki datang ke Indonesia, dia pun akan bayar sendiri, katanya begitu. Kalau saya yang dibegitukan, saya akan mundur dari awal karena saya nggak mampu. Waktu masih pacaran saya belum bekerja, masih kuliah. Tentu saja ini harus dilihat dulu pihak mana yang lebih mampu, laki-laki atau perempuan. Biasanya kan laki-laki yang lebih tua dan keadaan ekonominya sudah lebih mapan karena sudah kerja. Dalam kasus saya juga begitu. Kalau misalnya teman-teman yang perempuan yang lebih mampu, ya silahkan saja, ini nggak masalah. Nomor 9, minta atau pinjam uang. Banyak teman-teman cewek yang pacaran dengan bule dari negara macam-macam dan si bulenya ini minta atau pinjam duit. Bahkan ada yang sampai duitnya dibawa lari nggak dibalikin. Begini ya, kalau kita meminjamkan uang kepada tetangga sama-sama di Indonesia, itu mau nagih susah sekali. Saya sendiri pernah sering dan gak dibayar sampai sekarang. Pernah, saya belajar dari pengalaman pribadi. Jadi ketika kalian LDR, belum apa-apa, belum ketemu, ada cowok yang pinjam duit ke kita atau bahkan minta duit ke kita, ya ujung-ujungnya mereka ini scammer, tukang scam, tukang tipu. Mungkin 99,9%. LDR belum pernah ketemu secara langsung, dia pun gak pernah ngasih apa-apa secara langsung ke kita, kok malah berani-beraninya pinjam duit, minta duit. Sekarang di internet banyak scammer seperti ini dan bahkan kadang mereka aslinya bukan bule. Mereka kasih foto orang kemudian berpura-pura sebagai orang itu, mungkin yang ganteng sekali biar kita tertipu. Dan ini nggak terjadi dengan orang Indonesia saja. Di Singapura dulu saya juga sering baca cerita seperti ini karena banyak yang pengen punya suami orang luar, biasanya begitu. Mungkin kalian bilang, tapi Mbak Ayu kami pacarannya sudah lama kok, sudah berbulan-bulan. Memang ada yang namanya grooming. Grooming itu pendekatan dengan kita sampai kita benar-benar jinak, benar-benar percaya dengan mereka, dan ini bisa jadi butuh waktu sampai berbulan-bulan. Dia sengaja mendekati kita, membangun hubungan baik sampai kita benar-benar jatuh cinta, dimintai duit dan kita akan tertipu. Jadi teman-teman waspada. Nomor 10, menghilang. Ini juga sering terjadi pada LDR, tiba-tiba pacar kita yang biasanya rajin menghubungi kita menghilang tanpa kabar selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Nggak ada kabarnya, kita SMS, kita DM, nggak dijawab. Setelah itu tiba-tiba dia muncul lagi, seperti nggak ada masalah apa-apa. Mungkin bilang, sorry ya kemarin aku lagi sakit, sorry ya kemarin aku lagi sibuk. Tapi sekali lagi, seperti apapun sibuknya dia, mengirim satu kalimat DM saja tidak akan butuh waktu lama, cuma beberapa detik. Maaf ya sayang, aku akan sibuk selama beberapa hari. Kalau dia benar-benar sayang dengan kita, dia akan menyempatkan diri untuk selalu memberitahu kita posisinya ada di mana. Sesibuk apapun, sempatkanlah untuk mengirim berita kepada dia. Kalau dia tidak mengirim berita,
itu tandanya? Titik-titik, silahkan dijawab sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalani hubungan dengan orang luar. Biasanya hal-hal ini akan terlihat pada orang yang tidak serius dengan kita. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!